Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah selalu memberikan kita rahmat dan kurnia. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah dan dicintai oleh Allah, sekarang kita masuk dalam pembelajaran PJOK, yaitu pembelajaran tentang pencak silat. InsyaAllah kita akan membahas tentang pencak silat. Baik anak-anak Ustaz, sekarang kita masuk variasi dan kombinasi gerakan pencak silat. Marilah kita sama-sama menyimak bagaimana gerakan-gerakan dalam pencak silat. Ya, gerakan-gerakan yaitu menendang, menangkis dan berbagai macam gerakan-gerakan di dalam pencak silat. Ya, mungkin antum mengetahui, ya sudah menyaksikan atau mungkin antum sudah ikut serta dalam pencak silat, ya. Pencak silat ini adalah merupakan untuk jaga diri agar kita tidak diserang atau berbahaya yang lainnya. Baik, yang kita masuk variasi dan kombinasi gerakan memukul dan menangkis atau menggelak, ya. Ini lihat gambar berikut, menangkis dan pukulan lurus, ya. Kita bisa melihat, ya, cara meninju dan menangkis pada gambar berikut. Yang pertama kita akan membahas pukulan lurus, ya. Pukulan lurus biasanya diarahkan pada bagian depan tubuh seperti dada atau muka, ya. Dada atau muka kita arahkan, ya. Setelah itu tekuk salah satu tangan dan benturkan atau tangkis serangan dari lawan. Nah, ya, kita tekukkan salah satu tangan kita untuk penangkis. Baik, berikutnya buang pukulan ke kanan, ya, kiri atas dengan memperhatikan peluang yang ada. Nah, ketika kita tangkis, kita buang, ya, tangan dari lawan itu. Pada saat menangkis, geser salah satu kaki, lalu putar pinggang dan jaga tubuh agar seimbang. Iya, ketika ada penyerangan maka kita tangkis. Ingat, kuda-kuda kita harus kuat. Yang berikutnya, lakukan tangkisan dengan cepat dan tepat sebelum pukulan lawan mendarat pada sasaran. Ini adalah merupakan pukulan lurus dan cara menangkis dari pukulan itu. Baik anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah dan dicintai oleh Allah, ini adalah pukulan dari lurus. Kita masuk berikutnya adalah, mungkin kita bisa memperhatikan pada gambar berikut, ya, yang telah tampil di layar, yaitu menangkis pukulan lurus, ya. Nah, ini biasanya kan mungkin anak-anak Ustaz sudah biasa yang telah melakukan latihan, namun yang belum, kita coba-coba untuk berlatih di rumah. Yang kedua adalah pukulan bandul atau pukulan saduk, ya. Apa sih pukulan bandul atau pukulan saduk ini? Pukulan bandul biasanya diarahkan ke ulu hati atau ke arah ginjal kiri dan kanan. Berarti pukulan itu mengarah kepada ulu hati atau ginjal kiri dan kanan. Pukulan bandul merupakan pukulan jarak pendek, jadi jangan mengambil posisi terlalu jauh untuk memberikan serangan atau tangkisan, ya. Karena kalau tidak jarak jauh itu agak susah kita untuk mengenai apa yang menjadi sasaran untuk kita. Pukulan bandul dapat ditangkis dengan menggunakan lengan bawah bagian dalam. Ini, ya. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, Ustaz, setelah itu sabitkan lenganmu, ya, bagian dalam ke lengan bawah bagian dalam milik lawan. Nah, itu ya Ustaz. Nah, kita harus seperti buang tangkisan ke bawah atau ke samping badan. Ya, ketika kita menangkis, maka kita buang ke bawah atau ke samping, ya, ke samping kita. Baik, berikutnya lakukan tangkisan dengan teknik tangkap bola atau teknik tangkap bandul, ya. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan menangkis pukulan lurus, ya, pukulan bandul, ya, menangkis. Nah, dan orang melawan kita memukul, ya, memukul bandul atau pukulan sabuk. Baik anak Ustaz, berikutnya adalah variasi dan kombinasi menendang dan menangkis menggelak, ya, mengelak kan, ya. Kita bisa melihat pada gambar berikut. Nah, gambar berikut ini kita bisa lihat
bahwa selawan menendang kita. Setelah itu bagaimana sih caranya menendang dan cara menangkis tendangan itu, ya, dengan lurus, ya, tendangan itu dengan lurus, ya. Yang pertama adalah menangkis tendangan depan, ya, tendangan depan. Yang kedua, ya, menangkis tendangan depan. Tendangan depan biasanya diarahkan ke bagian ulu hati, perut, dan alat kelamin. Tendangan depan yang terlatih dengan baik dapat sangat membahayakan, terutama jika mengenai alat kelamin. Apabila menggunakan lutut sebagai alat untuk menangkis, gunakan teknik benturan dengan cara mengangkat lutut ke atas. Nah, mengangkat lutut ke atas, ya Nana Ustaz, supaya kita bisa menangkis serangan dari tendangan dari lawan kita. Apabila menggunakan telapak tangan sebagai alat tangkis, gunakan teknik tangkap bola, ya, atau dengan cara mengipas telapak tangan bergelangan tangan yang ditekukan ke kiri atau ke kanan. Ketika ada tendangan lawan, kita tangkis seperti menangkap bola, ya. Kita tahan dan kita lemparkan, ya, tendangan itu ke samping atau ke kanan atau ke kiri, ya, atau kita tarik, ya, supaya agak mengangkang, dia agak besar. Itu akan mengakibatkan lawan akan merasa kesusahan. Sekarang berikutnya adalah menangkis tendangan belakang dengan kedua kepalan tangan, ya, kepalan tangan. Ya, mungkin kita bisa lihat pada gambar berikut. Ini adalah cara menangkis tendangan belakang dengan kedua kepalan tangan. Dalam hal ini menangkis tendangan belakang, ya. Tendangan belakang biasanya diarahkan ke bagian perut, ke atas sampai dagu. Nah, ini berbahaya. Kalau tendangan lawan kita tinggi, maka tinggi juga akan sampai ke dagu. Jika dilakukan dengan cepat dan sempurna, tendangan ini akan sangat sulit diantisipasi, ya, karena kecepatannya, ya, sehingga agak susah kita untuk menangkap atau menangkis tendangan yang cepat. Makanya kita harus latih tangan kita supaya terbiasa untuk menangkis ketika ada serangan, maka kita secara spontan kita angkat lutut ke atas, ya, ini, ya. Benturkan lutut yang diangkat ke atas dengan alat serang lawan. Setelah itu adalah angkat lutut tepat pada saat serangan akan mendarat pada sasaran. Di saat yang bersamaan pukulan kedua kepalan tangan. Angkat lutut tepat pada, ini dia. Tangkisan harus dibuat serapat mungkin sehingga benar-benar dapat melindungi tubuh kita. Ya, kita bisa, ya, kita serapat-rapatnya seperti apa itu? Ya, kita antara punggung tangan kita, ya. Nah, kita rapatkan supaya tidak mengenai anggota badan kita yang akan diserang. Oke, anak-anak Ustaz, itu adalah tendangan, ya. Setelah itu menangkis tendangan samping. Ini, mungkin antum bisa bayangkan, ya, tendangan samping, ya, menangkis tendangan samping. Tendangan samping ini kita harus apa? Harus angkas. Tendangan samping biasanya diarahkan ke dada dan ke perut dan dilakukan dengan sikap tubuh yang miring, ya, tubuh miring, ya, dengan kaki kanan. Setelah itu bagian kaki yang dibenturkan pada saat melakukan tendangan yaitu sisi telapak kaki atau pedang kaki. Nah, itu, ya, dimiringkan ketika dia menendang. Sasaran yang bisa dituju adalah bagian kelamin, ya. Bagian kelamin merupakan bagian yang sensitif itu, ya. Tangkis dengan tangan, jari-jari harus dikepal untuk menghindari terjadi cedera pada pergelangan tangan. Itu adalah setelah itu tangkis tendangan samping tepat pada pegang kakinya sisi telapak kaki. Setelah itu tangkis harus dilakukan dengan teknik seperti menangkap bola dengan sedikit menggeser kaki ke belakang, ya. Sedikit geser ke belakang. Baik, anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Baik, anak Ustaz, mungkin itu saja pembelajaran kita yaitu tentang Pancasilat. Insyaallah kita akan menyambung di bagian C. Semoga hal ini bermanfaat bagi antum. Ustaz tutup dengan doa tafakkur majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.